Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah ngelihat di tayangan YouTube ya Bu. Ya. Saya melihat di tayangan YouTube, ada orang di tayangan YouTube itu, dia itu di tayangan YouTube ini, dia mendapatkan begini. Dia itu nakal dan playboy. Lalu ketika akhirnya dia menikah, salah satu permintaannya adalah, jangan kasih saya anak perempuan ya Allah. Walaupun dia nakal, walaupun dia bandel gitu ya, tapi bagaimanapun dia tetap ya beriman sama Allah. Dia itu berdoa. Saya tuh ketika menikah itu, saya tuh berdoa, cuma saya nggak dapat anak perempuan. Di podcast itu dia ditanya, kenapa lo nggak mau anak perempuan? Dia jawab, iya. Ya saya takutlah anak perempuan itu, karena saya kan dulu banyak mempermainkan perempuan. Qadarullah Bu, anak pertamanya perempuan. Maka akhirnya dia merenung, kenapa hikmahnya saya itu sudah minta supaya saya nggak mendapatkan anak perempuan, saya dapat anak perempuan. Ternyata hikmahnya adalah, supaya saya bisa menyadari gitu loh. Kejahatan kepada perempuan itu ternyata bisa jadi menimpa kepada anak saya. Kalau kamu marah, anakmu disakiti, anakmu didolimi, anakmu dinodai, jangan pernah kamu sakiti dan nodai perempuan lain. Karena anakmu pun perempuan. Itu namanya hikmah. Kita tarik korelasinya dengan kita hari ini. Korelasinya itu apa? Kenapa kita harus menangkap hikmah? Iya, kalau kita tidak menangkap hikmah, kenapa Allah masih memberikan kesempatan Ramadan untuk kita? Anak khawatir Ramadan itu akhirnya tanpa makna, dan Ramadan itu hanya sekedar masalah fikih. Akhirnya apa? Ramadan hanya sekedar fikih tok gitu. Tapi kita ingin bahwasanya Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih, tapi Ramadan itu lebih agung daripada urusan fikih. Makanya akhirnya hikmah ini yang kita temukan. Kalau hari ini ibu-ibu dalam perjalanan nanti 10 atau 11 hari ke depan, kita kok sampai disampaikan di bulan Ramadan, ambil dulu hikmahnya. Kenapa Allah memberikan kesempatan saya untuk menjalani dan mencicipi Ramadan tahun ini? Mungkin hikmahnya adalah Allah ingin supaya kamu bisa berbekal dengan ketaatan. Lalu kamu menebus dosa-dosamu dengan Ramadan tahun ini. Supaya ketetapan ajal yang aku tetapkan tidak lama setelah ini, kamu telah mengambil kebaikan pada Ramadan yang aku berikan kesempatan itu. Kalau hikmah ini kita temukan, dan masing-masing hikmah berbeda-beda, akan menjadikan kita memberi arti pada Ramadan yang kita peroleh. Dan kita tidak akan lagi memberi makna. Ramadan hanya sekedar, bukan hanya memberi makna bahwasanya Ramadan hanya sekedar rutinitas, dan Ramadan bukan hanya sekedar siklus yang kita lewati. Itu yang kita harus selalu pikirkan. Sekarang pertanyaannya kepada seluruh ibu-ibu, apa hikmahnya Ramadan diberikan kesempatannya kepada ibu? Setiap orang memiliki perspektif hikmah masing-masing berbeda-beda. Temukan hikmahnya supaya lahir makna pada Ramadan, dan supaya Ramadan kita tidak hanya secara fikih. Inilah pentingnya menghadirkan hikmah. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, Syifaul alil fi masailil qadai wal qadar. Ambil hikmah dalam setiap peristiwa. Karena orang beriman ketika mereka menjadi ulul albab adalah orang yang pandai mengambil setiap hikmah. Setelah kita memahami hikmah apa yang harus kita hadirkan ketika kita diberikan kesempatan Ramadan, nah sekarang kita lebih menukik. Apa yang kita lakukan lebih menukik ini? Yang kita lakukan adalah begini. Kita harus mengetahui keutamaan Ramadan. Dan kita harus paham keutamaan Ramadan itu bagaimana. Secara spesifik. Kenapa kita membicarakan tentang persiapan Ramadan? Sudah siapkah kita? Maka sesungguhnya pertanyaan ini, sudah siapkah kita, tidak akan terjawab tuntas sampai kita betul-betul tahu seberapa besar kamu mengetahui keutamaan Ramadan. Seberapa besar kamu mengetahui keutamaan Ramadan. Maka mari kita membicarakan tentang keutamaan Ramadan dulu. Ya,
Tidak usah banyak-banyak kita membahas, mungkin cukup 2 saja atau 3 saja. Keutamaan Ramadan. Setidaknya supaya menghargai Ramadan apabila nanti sudah dihadirkan kepada kita, setelah kita mengetahui hikmah apa Allah memberikan kesempatan kepada kita mencicipi bulan Ramadan. Ya. Saya ambilkan sebuah contoh. Saya misalkan dapat baju ini. Misalkan baju ini harganya 5 juta. Contoh saja ya Bu. Ini kan, ya ini contoh saja. Ini harganya nggak sampai 5 juta. Kalau saya tidak mengetahui harga baju ini 5 juta, apa yang saya akan sikapi tentang baju ini? Saya akan menganggap biasa baju ini. Kalau kotor saya biarkan, kalau tergores dengan pagar saya biarkan. Kenapa? Saya tidak tahu kalau baju ini harganya 5 juta. Coba kalau kondisinya diubah dan diedit. Kalau saya tahu nih harganya 5 juta baju ini, mungkin saya akan menghargai. Mungkin ketika tergores sedikit, saya langsung bersihkan. Ya, mungkin kalau kena pagar langsung saya nyesal kenapa ini kok jadi kena pagar gitu. Kenapa kok berbeda? Bagaimana kita memperlakukan baju ini? Karena yang pertama saya tidak tahu kalau baju ini mahal. Karena yang kedua saya tahu baju ini mahal, makanya saya menghargai. Kita akan menghargai iPad, menghargai handphone kita kalau kita tahu harganya mahal. Maka sama sesungguhnya kita akan menghargai seluruh apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita tahu betapa besarnya keutamaan pada apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan dalam anugerah besar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Kalau kamu diberikan kesempatan Ramadan itu harganya mahal. Makanya kamu harus tahu mahalnya Ramadan supaya kamu bisa menghargai kedatangan Ramadan. Kalau kita sudah tahu mahalnya Ramadan, kita tidak hanya memaknai Ramadan itu per harinya, tapi memaknai Ramadan itu per menitnya. Karena kita tahu hitungan keutamaan Ramadan itu bukan per hari, bukan per pekan, bukan per 10 hari. Tapi keutamaan Ramadan itu per detik dan per menitnya. Itu sedemikian dahsyatnya. Sekarang kita bahas dulu. Apa itu keutamaan Ramadan Ustaz secara spesifik? Nah setidaknya ada 3. Saya sampaikan agak singkat ini qadarullah. Waktu sudah berlalu 1 jam. Saya minta tambahan sedikit. Maka saya menerangkan yang pertama, keutamaan Ramadan itu yang pertama adalah sesungguhnya keutamaan Ramadan itu keutamaan besar sekali. Saking besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, maka yang pertama keutamaan Ramadan itu apa? Ramadan itu memiliki keutamaan bahwasannya setiap amal ketika dilakukan di bulan Ramadan itu saking gedenya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan sampai Allah tidak pernah menceritakan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Saking gedenya keutamaan Ramadan itu Allah berikan kepada manusia. Ya. Makanya maaf ya Ibu, Allah itu kalau memerintahkan kita untuk beramal, Allah selalu ceritakan balasan apa yang kita dapatkan untuk memberi motivasi. Kamu sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Kamu sholat syuruk mendapatkan pahala umroh. Kenapa Allah setiap memerintahkan kita pada satu ibadah, Allah itu juga menceritakan kepada kita pahalanya karena saking besarnya keutamaan yang dimiliki oleh kenapa Allah itu menceritakan setiap amal itu dengan pahalanya supaya memberikan motivasi orang untuk beramal, kecuali Ramadan. Ramadan itu merupakan sebuah amal di mana setiap ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan, saking gedenya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan, sampai Allah itu tidak pernah menceritakan berapa kali lipat Allah itu melipat gandakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Saking gedenya pahala. Saking gedenya pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan, saking gedenya pahala itu Allah rahasiakan. Berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan, Allah rahasiakan.
Supaya manusia nanti betul-betul merasakan pahala Ramadan itu besar sekali. Ketika Allah jadikan kejutan dan surprise bagi mereka yang berpuasa dan diterima puasanya di bulan Ramadan. Makanya ada sebuah hadis yang diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis qudsi, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Dan sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang mengganti pahala puasa itu. Kenapa Allah langsung menggantinya langsung? Dan maaf ya, kenapa puasa Ramadan itu dinisbatkan langsung kepada Allah? Karena orang tidak akan bisa puasa kalau dia tidak merasakan kehadiran Allah. Satu-satunya ibadah yang dirasakan langsung kehadirannya manusia, kehadirannya Allah pada kehidupan manusia ketika beribadah, hanya ketika orang itu melakukan Ramadan. Maaf ya, contoh. Orang itu kalau puasa, Bu, dia punya 1001 kesempatan untuk membatalkan puasanya. Ketika berkumur-kumur, ketika wudhu, dia bisa membatalkan tanpa orang tahu. Jarak antara air di mulutnya dan kerongkongannya tinggal 1 senti. Dia cegluk-cegluk. Tidak ada orang yang menyadari. Dia bisa minum. Setelah itu seger. Tapi kenapa orang berkumur-kumur ketika wudhu, dia tidak sama sekali meneguk air yang ada di dalam mulutnya. Karena dia merasakan kehadiran Allah. Anak-anak kita yang puasa duhur atau puasa asar, ketika baru belajar, mereka tidak akan pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk membatalkan puasanya. Mereka jujur. Kenapa mereka jujur? Karena mereka merasakan kehadiran Allah. Itulah yang menjadikan Ramadan itu istimewa. Makanya sampai kita dapatkan Ibnu Qudamah itu bercerita kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah? Ibnu Qudamah itu bercerita kepada kita. Ada 3 amal. Yang mana kalau 3 amal ini diterima, hampir-hampir mizan, timbangan, tidak kuat memikul pahala dan bobot pahala dari 3 amal kalau sudah diterima oleh Allah. Apa 3 amal? Yang hampir-hampir mizan, timbangan amal itu tidak kuat memikul amal apabila berpahala di sisi Allah. 1, pahala orang yang sabar. Gede banget itu pahalanya. Sampai mizan itu jebol kalau sudah menghitung pahala orang yang bersabar. Sabarlah. 2, yaitu adalah mereka yang memaafkan orang yang mendolimi. Mereka menyakiti mereka lalu memaafkan dan tetap berbuat baik. Ini pahalanya gede. Hampir mizan itu jebol. Padahal Ibu tahu mizan itu kalau dunia dan seisinya diletakkan, mizan itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ibaratnya kayak gini. Ibu melemparkan uang 500 perak di tengah padang golf. 500 perak itu dunia dan seisinya. Padang golf itu mizan saking gedenya. Tapi kalau ada manusia memaafkan orang yang menyakitinya dan tetap berbuat baik walaupun dia disakiti, pahalanya itu langsung hampir mizan itu tidak kuat memikulnya. Yang ketiga, apa amalan yang langsung begitu berat untuk menjadikan mizan itu hampir jebol? Yaitu adalah orang yang melakukan amalan Ramadan dan diterima amal itu. Maka mizan itu hampir tidak kuat memikulnya. Makanya Allah yang memberikan pahalanya langsung. Kenapa Allah memberikan pahala puasa itu langsung? Tidak diwakilkan ke malaikat. Karena malaikat tidak kuat memikul pahala dan beratnya dan bobotnya pahala itu. Ketika Ramadan itu sudah diterima sama Allah. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا